Aku sudah pacaran dengan Alan selama bertahun-tahun, dan orang-orang terus bertanya-tanya kapan kami akan menikah. Tapi aku nggak khawatir. Aku tahu bahwa cepat atau lambat kami akan menjadi suami istri dan semuanya akan baik-baik saja. Selain itu, aku cukup sibuk saat itu. Aku sudah menemukan hobi baru dan aku jadi terobsesi dengan hobi itu. Yap, aku adalah maniak gym. Aku pergi ke gym setiap hari dan mengikuti diet yang sangat ketat. Dan ku bilang ke kalian, Alan membencinya. Dia terus bilang kepadaku, siapa yang mau kamu buat terkesan? Kamu sudah punya pacar dan menurutku kamu sudah cantik. Itu membuatnya gila dan membuatnya cemburu. Sebenarnya ini gak masuk akal karena dia gak perlu khawatir. Aku sangat mencintainya, tapi itu bukan berarti aku gak perlu pergi ke gym. Aku mendapat banyak perhatian setiap kali aku pergi, dan aku mulai pergi ke semua kelas berbeda yang ditawarkan. Ya, semuanya kecuali kelas Zumba. Cewek yang mengajar di kelas Zumba, Jane, dia agak aneh. Aku pergi satu kali dan aku terlambat. Jadi dia menetapku untuk memberitahuku kalau dia nggak suka aku terlambat. Dia sangat kejam kepadaku di sepanjang kelas dan terus menunjukkan kalau apa yang aku lakukan salah. Aku merasa sangat terhina dan memutuskan untuk gak pernah pergi ke kelasnya lagi. Dan untuk beberapa alasan dia sepertinya punya dendam pribadi padaku. Setelah kelas itu dia akan memberiku tatapan dingin atau sama sekali mengabaikanku. Apa masalahnya? Aku berpikir ini mungkin karena aku cukup cantik dan mungkin dia merasa dia bukan satu-satunya yang menjadi pusat perhatian lagi. Sementara itu, Alan mulai bertingkah lebih lucu dan menjadi yakin kalau aku selingkuh dengan cowok berotot dari gym karena aku menghabiskan terlalu banyak waktu di sana. Aku benci dia bertindak seperti ini, aku bilang kepadanya untuk ikut denganku. Aku berkata, kalau kamu khawatir aku menggoda cowok berotot, kenapa kamu gak ikut gym biar jadi berotot? Lalu ku bilang akan jadi tantangan yang menyenangkan kalau kami menikah dengan kondisi badan yang bagus. Nah, Alan bukan orang yang bisa menolak tantangan, jadi tentu saja dia menerimanya dan akhirnya bergabung denganku di gym. Aku bahkan memperkenalkannya kepada pelatih pribadiku, Brad, dan Brad setuju untuk membantu Alan juga. Selama beberapa minggu pertama, aku mencoba mengikutinya untuk memastikan dia tetap di jalurnya. Dan saat itulah sesuatu yang aneh mulai terjadi. Jane menjadi sangat cerewet. Dia selalu muncul setiap kami datang. Dan aku bersumpah, dia jelas-jelas merayu Alan. Dia pikir dia siapa? Benar-benar pencari perhatian. Tapi aku percaya Alan. Aku tahu dia gak akan jatuh cinta pada gadis kekanak-kanakan itu. Ditambah lagi, Alan pergi ke gym cuma karena aku, bukan karena dia. Dan yang mengagetkanku, setelah beberapa saat dia mulai menganggap Jane lebih serius daripada aku. Kami melakukan sedikit rutinitas di mana aku berolahraga di gym sebelum berangkat kerja. Setelah pulang kerja, aku menyiapkan makan malam sehat untuk kami berdua sementara Alan berada di gym. Tapi kemudian dia semakin lama ada di gym. Kadang-kadang bahkan melewatkan makan malam dan itu benar-benar menggangguku. Maksudku tentu saja dia jadi sangat seksi, tapi aku hampir nggak pernah melihatnya. Dia nggak pernah melewatkan satu hari pun di gym, bahkan ketika ada badai yang sangat deras terjadi di luar. Setiap malam, aku duduk di sofa dengan perasaan paranoid saat menunggu dia pulang. Sungguh ironis bahwa sekarang akulah yang khawatir dia selingkuh. Aku tiba-tiba mengerti bagaimana perasaannya saat itu dan menyadari bahwa gak ada gunanya bagi siapapun kalau aku cemburu seperti ini. Untuk sementara aku gak memikirkannya, tapi kemudian semakin bertambah jelas kalau dia selingkuh. Dia jadi sering membicarakan tentang Jane. Dia dengan santai menyebutkan rencana makan yang dia rekomendasikan atau bilang kalau dia sangat menyukai kelas zumbanya. Dan kemudian suatu hari dia pulang sangat terlambat dan meminta maaf. Dia bilang kalau dia mengantar Jane pulang karena dia ketinggalan bus. Maksudku, ayolah, aku terlalu mempercayainya dan sekarang hal itu menjadi sedikit lelucon. Jadi, suatu kali aku bilang ke dia, "Hey, kenapa kita nggak pergi ke gym bersama pada hari Sabtu?" Cuma untuk lihat reaksinya. Seperti yang diharapkan, dia mengarang beberapa alasan dan saat itulah aku tahu dengan pasti sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Saat hari Sabtu tiba, aku pergi ke gym sendirian dan Jen mendatangiku. Dia bilang aku harus mengawasi pacarku dan kemudian dia pergi begitu saja. Beraninya dia. Hari berikutnya sudah sangat larut, dan Alan masih belum pulang dari gym. Aku nggak tahan lagi. Aku harus tahu apa yang terjadi. Aku berjalan ke gym dan bertanya kepada resepsionis apakah Jane sedang bekerja, dan dia bilang dia sedang bekerja. Tiba-tiba darahku mulai mendidih. Di mana mereka berdua? Aku pergi ke ruang ganti dan itu kosong. Tapi tiba-tiba aku pikir aku mendengar suara Alan. Aku berjalan keluar dan berdiri di dekat ruang ganti pria. Itu pasti Alan. Dia ada di sana bersama Jane. Aku dengar dia bilang, "Jangan khawatir, aku akan segera memberitahunya. Kita nggak bisa terus sembunyi-sembunyi seperti ini." Aku nggak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku pikir aku akan meledak. Aku membuka pintu dan kali ini nggak akan ada alasan lagi ketika aku menangkap basah mereka berdua. Tapi kemudian aku kaget. Bukan Jane yang bersama Alan. Dia adalah Brad.
Mereka berdiri di sana berpelukan, setengah telanjang. Aku nggak percaya itu. Aku berteriak dan tiba-tiba Jane berlari memeriksa apa semuanya baik-baik saja. Ketika dia melihatku di depan toilet pria, dia berkata, "Sudah kubilang," dan berjalan pergi. Aku sangat terpukul. Alan berlari ke arahku untuk menjelaskan, tapi aku nggak mau mendengarnya. Aku sangat syok. Setelah beberapa saat aku merasa agak kasihan padanya. Sekarang semuanya jadi masuk akal kenapa dia belum melambarku. Aku terluka, tapi aku juga mau dia bahagia. Dia pindah dan setelah beberapa minggu dia datang untuk ngobrol. Dia menjelaskan kalau dia nggak menyadari dia gay sampai dia bertemu Brad dan nggak bermaksud menyakiti hatiku. Gak lama setelah itu Alan dan Brad datang untuk ngobrol denganku. Mereka bertanya apa aku akan berpura-pura masih menjalin hubungan dengan Alan dan bahkan menikah dengannya cuma untuk membuat orang tua kami bahagia. Alan berkata dia benar-benar gak ingin mereka tahu dia gay. Aku kaget. Aku gak tahu harus berkata apa. Dan aku masih gak tahu. Bukankah terlalu egois bagi mereka untuk meminta bantuan seperti itu kepadaku? Tapi aku juga gak ingin melihat Alan menderita. Orang tuanya pasti akan hancur jika mengetahui hal ini. Apa hal terbaik yang bisa kulakukan?